Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita, yang pada hakikatnya tadi sebelum subuh tadi malam kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mampu tidak mengembalikan kita, tidak mengembalikan nyawa kita ketika kita tidur, dan karena tidur itu adalah kematian kecil. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih sayang dengan kita, masih memberikan kita rahmat untuk memberikan kita kesempatan beramal, melakukan hal-hal yang bermanfaat, mencari ilmu, mencari ma'isyah, mencari pahala yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Dan kelak kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita akan dibangkitkan. Kelak kita semua akan mati, dan kematian itu bukanlah akhir dari segalanya. Bahkan itu adalah awal dari perjalanan yang sangat panjang yang tiada habisnya. Yang kaum musyrikin pada zaman dahulu mengingkari hal tersebut, mengingkari hari kebangkitan. Tetapi kaum musyrikin zaman dahulu mereka mengimani bahwasanya yang menciptakan langit, menciptakan bumi, mengatur ini, mengatur samudra, mengatur gunung, mengatur langit adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka mengingkari adanya hari kebangkitan di mana tulang belulang ini akan dibangkitkan. Masih mending mana? Kaum musyrikin zaman dahulu atau kaum muslimin zaman sekarang? Kaum muslimin zaman sekarang mereka mempercayai, mengimani adanya makhluk lain yang dia mengatur, di mana itu adalah aturan yang seharusnya Allah Subhanahu wa taala atur. Ada yang mengimani di samudera sana ada yang mengatur kecuali Allah, selain Allah. Ada yang mempercayai gunung ini ada yang mengatur selain Allah. Maka ini lebih jahil dari orang jahiliyah kaum musyrikin. Kemudian kaum musyrikin jahiliyah mereka mengingkari tulang belulang orang-orang yang telah mati, yang telah dikubur, apakah mungkin dibangkitkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman menurunkan surat An-Nazi'at ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kalian lebih sulit diciptakan daripada langit? Apakah menciptakan seorang manusia lebih sulit daripada menciptakan langit yang 7 lapis itu? Maka ini bantahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan manusia yang telah mati itu gampang. Kamu lihat langit itu, lihat tidak ada tiangnya tapi enggak ambrol, enggak runtuh. Ini bantahan terhadap kaum musyrikin. Rafa'a samkaha fasawwaha. Allah Subhanahu wa taala meninggikan langit tersebut dan menyempurnakannya. Kita lihat tidak ada yang bolong langitnya. Sempurna langitnya, tanpa tiang, berlapis-lapis, menurunkan hujan. Masya Allah, melindungi kita dari meteor. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit itu, melindungi kita dari meteor, benda-benda langit, melindungi kita dari cahaya matahari yang kalau tidak ada lapisan langit tentu sangat panas. Menghiasi dengan bintang-bintang, yang bintang-bintang itu bisa menjadi petunjuk arah, bisa menjadi pemandangan-pemandangan yang indah, menghiasi dengan bulan dan sebagainya. Wa ghatasha lailaha wa akhraja duhaha. Allah Subhanahu wa taala mengatur memberikan malam itu kegelapan sehingga kita bisa tidur. Dan kemudian tidak selamanya gelap, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan gelap sesaat dan memberikan siang sesaat. Bergantian. Siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada yang kebetulan. Dengan pergerakan matahari, pergerakan bumi, Masya Allah, ini semuanya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Wal ardu ba'da dzalika dahaha. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bumi itu hamparan. Ini bukan berarti bumi itu datar ya, bukan. Maksudnya hamparan itu apa? Bumi itu sebenarnya bulat. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya dia datar, seolah-olah dia datar. Padahal sebenarnya dia bulat, sehingga kita bisa berjalan di atasnya dengan mudah. Sehingga kita bisa tinggal di atas bumi ini dengan mudah. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan lagi, kami keluarkan yang apa air dari dalam bumi dan apa-apa yang bisa tumbuh dari dalam bumi. Kita misalnya kalau Allah jadikan asin semua air yang ada di bumi ini, manusia akan mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu. Naam. Wal jibala arsaha. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan gunung-gunung itu sebagai pasak. Sebagai pasak untuk apa? Untuk mengokohkan bumi ini, agar dia tidak terombang-ambing, tidak tergerak ke sana kemari. Naam. Padahal fungsi gunung adalah sebagai pasak. Naam. Mata'al lakum wa li'an'amikum. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, semua itu untuk kesenangan-kesenangan bagi kalian. Mata yang menyejukkan, mata'ul hayatid dunya, kesenangan-kesenangan dunia yang kita senangi. HP, Masya Allah, Allah ciptakan HP buat kita. Terus Allah ciptakan apa lagi? Ya kesenangan-kesenangan yang bisa kita manfaatkan bagi kita dan an'amikum, dan ternak-ternak kalian. Fa'idha ja'atit tammatul kubra. Tapi ketika datang malapetaka yang besar itu, yaitu ketika hari kiamat datang. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Ketika manusia teringat apa yang telah dia kerjakan. Ketika kiamat datang, malapetaka itu datang, kemudian manusia itu ingat, kemarin saya belum sholat, kemarin saya seperti ini seperti itu. Semua dosa-dosanya akan teringat. Tidak usah nunggu kiamat. Kalau kita lihat yang video yang kemarin yang lagi viral ya, ada ledakan di kota Beirut, Lebanon. Ledakannya Masya Allah ya, besar sekali. Orang yang di sana panik, takut atas kematian. Mereka pasti, orang-orang yang di sana teringat yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Teringat dengan apa yang telah dia kerjakan. Jangan-jangan nanti kalau meledak lagi, saya ikut mati. Apa yang telah saya kerjakan, apa yang telah saya amalkan. Naam. Sampai mana tadi? Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan neraka kepada setiap orang yang melihat. Naam. Wa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Dan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman setelah memperlihatkan neraka kepada orang-orang, wa amma man tagha, barang siapa yang melampaui batas, yang membangkang, yang tidak manut, wa atharal hayatad dunya, dan dia lebih mementingkan urusan dunia. Urusan dunianya mengalahkan urusan agamanya. Tak peduli sholat wajib sudah adzan, dia masih bekerja, dia masih main game, dia masih dolanan sama smartphone-nya. Udah waktunya maghrib dia masih belum siap. Waktunya sholat subuh dia ngantuk karena tadi malam dia main game. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Dan neraka jahimlah, nerakalah yang menjadi tempat kembali. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa.
Dan barang siapa yang takut terhadap Rabb-nya dan naha anil hawa, dan menahan hawa nafsunya barang sesaat, menahan hawa nafsunya untuk tidur barang sesaat, dia tinggalkan selimutnya, dia tinggalkan kasurnya yang empuk, dia berangkat menuju masjid menunaikan sholat subuh, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga bagi dia, tempatnya dia kembali. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha. Kemudian orang-orang itu bertanya-tanya tentang hari kiamat. Naam. Kapan terjadinya? Orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan mereka bertanya, kapan terjadinya hari kiamat? Fima anta min dzikraha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban untuk dijawabkan kepada orang kafir, wahai Muhammad, engkau itu hanya memberi peringatan. Tidak perlu masalah hidayah. Allah Subhanahu wa taala yang atur, engkau hanya memberi dzikroha, memperingatkan. Tugasmu hanya untuk memperingatkan terjadinya hari kiamat tersebut, terjadinya hari kebangkitan dan sebagainya. Ila rabbika muntahaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, kepada Rabb-nya, kepada Rabb-mu lah semuanya akan dikembalikan. Waktunya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ha di sini, dhamir ha di sini kembali kepada yaumul kiamah, pada sa'ah, kepada hari kiamat. Kapan waktu kiamat? Semua urusan hari kiamat diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama anta mundiru may yakhshaha. Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari mereka dibangkitkan itu, mereka pada hari di mana orang kafir itu dibangkitkan, mereka melihat bahwasanya kehidupan mereka di dunia itu hanyalah illa asyiyatan aw duhaha, hanyalah sesaat di waktu sore atau sesaat di pagi hari, dibandingkan dengan kehidupan mereka setelah kematian. Kehidupan dunia ini sangat sedikit, sangat pendek waktunya. Nah, kita bisa ambil beberapa faedah di sini. Yang pertama, kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, menciptakan segala sesuatu. Kemudian penciptaan langit, penciptaan bumi, mengeluarkan apa yang ada di dalam bumi. Terus kemudian penciptaan gunung dan beserta fungsinya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Apalagi hanya untuk membangkitkan yang telah meninggal. Itu adalah hal yang sangat mudah. Yang kedua, apabila telah datang hari kiamat, pada saat itu manusia ingat amalan apa yang telah dia kerjakan, dan dia akan menyesal, dan penyesalan pada hari itu tidak bermanfaat sama sekali. Yang ketiga, setelah datang hari kiamat, malaikat datang membawa neraka, menyeret, diperlihatkan di padang mahsyar neraka. Barang siapa yang melampaui batas di dunia, dia akan masuk ke dalam neraka. Yang keempat, kebalikannya, barang siapa yang takut terhadap Allah Subhanahu wa taala dan menahan hawa nafsunya dan mengajak untuk taat kepada Allah, maka surga menjadi tempat kembalinya. Yang kelima, ilmu tentang hari kiamat, kapan waktunya, itu Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tidak ada yang bisa mengetahui kapan kiamat datang. Ramalan kiamat pasti semuanya meleset. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad untuk memberikan peringatan terhadap manusia. Memberikan peringatan. Yang ketujuh, pada saat manusia dibangkitkan dari kuburnya menuju padang mahsyar, mereka akan merasakan pendeknya kehidupan di dunia. Mereka menganggapnya asyiyatan au duhaha, sejenak dari waktu sore
atau sejenak dari waktu pagi. Yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan waktu terjadinya hari kiamat karena beberapa maslahat. Karena jika waktu itu ditentukan tanggal ini, tahun ini, bulan ini, maka orang akan menunda-nunda untuk berbuat baik, menunda-nunda untuk bertaubat. Maka Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kapan terjadinya hari kiamat itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda. Salah satunya adalah terbelahnya bulan. Iqtarabis sa'ah wan syaqal qamar. Telah dekat kiamat dan bulan telah terbelah. Salah satu tanda hari kiamat, bulan telah terbelah. Sudah terjadi? Sudah. Kapan, Tat? 14 abad yang lalu. 14 abad yang lalu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kiamat sudah dekat. Berarti sekarang semakin dekat. Tandanya lagi adalah banyak tersebar kemaksiatan. Sekarang banyak ya kemaksiatan. Di keluar rumah udah langsung kelihatan. Tanda-tanda yang besar banyak ya. Surutnya danau Tiberias sekarang juga sudah surut. Tinggal nunggu saja. Tanda-tanda yang besar semisal Dajjal, terus kemudian Ya'juj dan Ma'juj, kemudian ada asap dukhon, kemudian ada binatang melata dan yang lainnya. Yang ke-9, termasuk adab yang diajarkan oleh Islam yaitu tidak bertanya tentang sesuatu yang tidak ada gunanya. Ya. Bertanyalah tentang sesuatu yang bermanfaat bagi urusan kita di dunia maupun di akhirat. Nah, tidak ada tugas. Alhamdulillah yang kemarin mengumpulkan tugas, mohon maaf belum saya rekap, mungkin akan saya rekap akhir pekan ini. Saya kok lihat di kelas 7 putra banyak yang tidak mengumpulkan tugas. Mungkin tersibukkan dengan perkara dunia. Main bola, pit-pitan, sepeda-sepedaan, main smartphone, main game, atau main apa. Ya main boleh, cuman ya sesaat dan sesaat ya. Saatan wa sa'ah. Bahwasanya sesaat kita bermain boleh, sesaat kita belajar, sesaat kita membantu orang tua, sesaat kita beribadah, sesaat kita istirahat. Nah, jangan habiskan waktunya itu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Bertanya aja tidak boleh jika hal itu tidak bermanfaat. Apalagi waktunya dia sibuk untuk urusan yang tidak bermanfaat. Main game sepanjang hari. Subhanallah. Naam. Aku qouli hada subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.